2023, maaf. Sudah siang menjelang sore. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu atas kesempatannya pada siang hari ini. Berdirinya saya di sini tidak untuk menggurui, begitu. Tapi kita nanti bolehlah saling berkolaborasi atau saling sharing begitu nih Bapak dan Ibu. Baik, sudah bisa? Oh iya, saya di sini ditemani oleh suami saya, Bapak dan Ibu, untuk informasi. Karena ini siang, oh iya boleh. Beliau adalah Pak Rizal. Beliau Pak Rizal mengajar di SD Muhammadiyah di Uni 2. Nah, karena ini siang hari, saya sendiri juga merasakan ada angin, makin ngantuk gitu ya. Mungkin kita bisa ya punya jargon atau SMA sudah ada jargonnya sendiri? Yel. Ada. Nah, boleh kita untuk membuka biar lebih bersemangat. Tadi kan sudah pemateri sebelumnya, kemudian istirahat sholat, makan. Sudah makan semua Bapak dan Ibu? Ya. Ada yang belum. Kalau sudah makan, belum 2 kali. Kenyang terus biasanya ngantuk gitu nih. Boleh jargonnya dari SMA boleh Bu? Atau ada yel-yelnya? Sekali aja kita coba biar membangun semangat gitu. Dari ustazah langsung aja. Oh gitu, boleh. Tadi saya coba mencari. Kalau saya bilang guru hebat, nanti Bapak dan Ibu boleh menjawab guru menginspirasi siswa berprestasi. Guru menginspirasi siswa Berprestasi. Iya, kalau gurunya penuh dengan inovasi, penuh dengan inspirasi, siswanya kira-kira tertarik untuk berprestasi tidak? Terpicu kan? Nah, maksud saya tuh itu gitu. Ternyata tadi ada sedikit saya mendengar visi dari SMA ini prestasi kalau nggak salah ya, kalau nggak salah. Oke, kita coba ya. Guru hebat, guru menginspirasi, siswa berprestasi. Lebih keras mungkin Pak, Bu. Bapak-bapaknya ada 50 orang, kayaknya ini harusnya suaranya lebih wah gitu ya. Oke, kita ulangi lagi. Guru hebat, guru menginspirasi, Berprestasi. apa ini tadi? Guru menginspirasi, guru menginspirasi siswa berprestasi. Nah, gitu ya. Guru hebat, guru menginspirasi siswa berprestasi. Oke, sebelumnya tepuk tangan untuk kita semua. Baik, nanti nggak mulai ini. Kita mulainya jadi makin sore. Boleh Pak Riza? Bisa? Oke, kita mulai di slide pertama. Hari ini temanya peningkatan kapasitas guru dalam rangka asesmen dan pemetaan talenta murid. Kita mulai dari Dipilih klan. ternyata ada kesalahan teknis. Boleh dibantu Pak? Biar tidak mengulur waktu ini. Udah, ayo cepet pulang gitu nanti ibu-ibunya. Udah biasa pulang sore. Oh, udah biasa pulang sore. Cuma jam 4 kok. Baik, ini judulnya sama yang di sini ya. Peningkatan kapasitas guru dalam rangka asesmen dan pemetaan talenta gitu. Ketika saya dikasih tema ini, saya langsung berpikir, wah, ini sebenarnya output yang diinginkan dari Bapak dan Ibu guru di SMA ini apa ya gitu. Takutnya nanti tahunya saya adalah seorang psikolog, kemudian wah nanti kalau misalnya butuh asesmen atau tes psikologi bisa manggil itu aja mbak aja ya biar mudah ya. Maunya mudah terus ini Mbak Intan aja misalnya kayak gitu. Maaf, saya sampaikan di awal bahwa saya bukan psikolog. Sekali lagi saya sampaikan saya bukan psikolog. Tapi saya adalah lulusan S2 psikologi. Begitu guys, Bapak dan Ibu. Karena itu dua
yang dua hal yang berbeda begitu. Ketika kalau psikolog boleh melakukan tes, termasuk tes klinis, tes pendidikan dan lain sebagainya. Tapi kalau saya tidak bisa melakukan tes, begitu nih. Kalau misalnya nanti, tapi SMA ini butuh tes ini, gimana gitu? Boleh, nanti kita bisa diskusikan lagi. Apakah nanti saya jadi gini, kalau dokter ada perawat boleh meresepkan obat tidak? Nggak boleh. Tidak. Yang boleh meresepkan obat adalah dokter. Nah, begitu kira-kira psikolog dan lulusan psikologi S2 gitu. Jadi saya tidak bisa meresepkan obat, tapi saya bisa membantu jalannya tes tersebut. Begitu. Jadi nanti kita bisa, kalau misalnya butuh tes ini, oke, nanti kita bisa bahas kira-kira bagaimana menjalankan tesnya, kemudian siapa yang akan menjadi penanggung jawab psikolognya. Begitulah singkatnya kira-kira. Oke, lanjut pada slide kedua. Itu adalah sedikit saja tentang kurikulum merdeka. Bapak dan Ibu pasti sudah paham semuanya ya tentang kurikulum merdeka. Bahkan saya aja baru beberapa hari memahaminya. Ternyata banyak banget ya Bapak dan Ibu. Oke, kurikulum yang dirancang untuk memberikan kebebasan dan fleksibilitas kepada satuan pendidikan, sekolah dan guru dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran yang lebih relevan, mendalam, dan sesuai dengan kebutuhan serta karakteristik peserta didik dan kondisi lingkungan setempat. Ya, jadi kalau untuk kurikulum merdeka ini lebih bebas, lebih fleksibel. Kalau saya nanti kalau misalnya agak kecepatan, saya boleh agak direm gitu ya. Jadi kalau saya sedikit memahami tentang kurikulum merdeka, memang banyak membebaskan anak begitu ya, agar anak itu lebih mengeksplorasi dan bisa berpikir kritis. Bahkan saya ada membaca itu gurunya lebih pasif, tidak apa-apa gitu. Jadi biar siswanya itu banyak bertanya, banyak penasaran, ini tuh seperti apa sih? Nah, begitulah gambarannya. Kemudian kalau tidak salah, kurikulum merdeka ini juga ingin apa ya? Yang Pancasila itu profil Pancasila. Kalau salah ada itu juga. Nah, kemudian lanjut ke bagian yang kedua, itu ada hubungan kurikulum dan minat bakat. Apa sih sebenarnya hubungannya gitu? Kenapa mereka tuh berhubungan gitu ya? Jadi di situ saya menuliskan ada siswa, ada guru, dan metode belajar. Mereka itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam dunia pendidikan. Nah, jadi di sini untuk mengetahui minat dan bakat siswa, supaya guru tahu minat dan bakat siswa, maka harus disesuaikan metode belajarnya atau gaya belajarnya. Gak bisa kita itu sembarangan, apalagi kita sudah di tingkat yang SMA gitu ya. Mereka sudah lebih bisa berpikir nalar, bisa berpikir kritis gitu. Jadi ini harus sesuai metode belajar. Saya yakin Bapak dan Ibu guru sudah tahu ya, di sini ada 3. Ada apa Bapak dan Ibu guru? Kinestetik, auditori, visual. Iya. Nah, masing-masing itu kalau yang kinestetik biasanya anak suka melihat gambar atau mereka suka menulis dengan pola. Nah, kebetulan saya adalah tipe yang kinestetik. Jadi, saya punya satu buku besar, itu banyak tempelan-tempelan dan gambar-gambar gak jelas kalau orang lihat. Itu beneran. Saya bisa menggambar bunga, kemudian di situ ada materi. Nah, karena materinya kan banyak ya kalau kita sekolah itu. Jadi saya gambarkan, saya tumpahkan ke dalam situ. Jadi saya lebih paham gitu. Nah, kemudian yang kedua auditori. Kalau auditori di kelas diterapkan, caranya adalah siswa itu mendengarkan, banyak mendengarkan. Siswa itu kadang kelihatan dia sibuk nulis, sibuk kayak tidak memperhatikan kita gitu sebagai guru gitu. Padahal telinganya itu fokus mendengarkan. Ketika ditanya, ya paham gitu. Ketika kita perhatikan, kok kayaknya mainan aja sih.
Tapi ketika ditanya, kasih pertanyaan, mereka tahu gitu. Terus terakhir yang belum apa tadi? Visual ya. Kinestetik menulis, visual melihat. Jadi anak akan melihat yang di papan tulis itu akan dia perhatikan. Pola menulis bahkan kalau bapak ibu memperhatikan anak itu, si anak akan tahu pola penulisan guru sampai pola penulisannya pun tahu begitu. Oke, lanjut. Komponen pendidikan itu ada dua ya, ada pendidik dan peserta didik gitu. Pendidik, siapa sih pendidik? Ya kita ini, para guru ini pendidik gitu. Tenaga profesional yang bertugas dari mulai merencanakan, melaksanakan, kemudian proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan, kalau untuk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, itu biasanya di perguruan tinggi begitu ya. Kalau untuk kita guru-guru mungkin dari merencanakan, melaksanakan pembelajaran dan lain sebagainya. Kemudian kalau peserta didik, siapa sih peserta didik itu? Peserta didik ya anak-anak murid kita gitu. Mereka yang sadar akan ternyata pendidikan itu penting gitu. Oke, lanjut. Ini saya rasa Bapak dan Ibu guru lebih paham gitu ya. Oke. Kita masuk ke studi kasus aja langsung. Biasanya kalau kita ngomongin talenta gitu ya, kalau kita ngomongin talenta murid, talenta itu kan 11-12 dengan bakat dan minat. Jadi biasanya yang terjadi ada konflik antara orang tua dengan anak. Konfliknya apa? Biasanya gini, kamu sekolah di SMA aja, atau kamu sekolah di SMK aja gitu. Misal ada penjurusan nih, kalau sebelum yang kurikulum ini ada penjurusan ya, misalnya IPA IPS misalnya. Kamu IPS aja biar besok misal gini, ya gampang. Kamu IPA aja biar besok terus ambilnya kedokteran misalnya gitu. Keren loh, kerja jadi dokter misalnya gitu ya. Anaknya nggak mau. Nah biasanya itu ada konflik kayak gitu-gitu tuh, sering bermasalah antara orang tua dan anak gitu. Pengkategorian usia anak yang cenderung berimbas kepada keputusan-keputusan orang tua untuk menentukan karakter dan bakat seseorang. Ini maksudnya adalah anak yang SMP, SMA, intinya yang belum punya KTP itu, biasanya orang tua akan menganggap anak kecil. Artinya, kamu belum bisa memutuskan apa yang baik untukmu, apa yang kurang baik untukmu. Biasanya begitu. Jadi, ya kamu kalau misalnya mau jadi orang ya ikut orang tua gitu. Maksudnya manut kayak gitu. Padahal anak itu punya haknya loh. Anak itu Anak itu punya keinginan, punya pemikiran sendiri gitu. Harusnya kita sebagai orang tua mendengarkan dulu apa sih yang dimau anak gitu. Karena takutnya begini ya Bapak dan Ibu, ketika keinginan itu dipaksakan oleh orang tua, misalnya perihal jurusan tadi dipaksakan oleh orang tua, anak kan jadi hilang minat. Nah di situ masalahnya, kita selama sekolah jadi kita tidak jadi kurang terlihat minatnya itu tadi gitu. Lah wong jurusan aja dipilihin kok ngapain, males. Jadi dampaknya banyak ternyata ketika pilihan itu ditentukan oleh orang tua. Oke, lanjut. Kok kayak ngebut ya. Oke, faktor pendukung minat dan bakat. Ini ada dua faktornya. Ada faktor internal, ada juga faktor eksternal. Nah, faktor internal ini apa sih? Itu ada genetik. Ada anak yang memang kalau faktor genetik itu sudah mutlak ya, maksudnya, tapi itu juga perlu untuk diasah lagi. Nah, kemudian ada faktor kepribadian dan motivasi, ada faktor kesehatan fisik dan mental. Kepribadian dan motivasi itu, motivasinya dari mana? Motivasinya dari individu itu sendiri gitu. Kepribadiannya itu maksudnya gimana sih? Kembali lagi, setiap orang, setiap manusia adalah
manusia yang unik dengan karakternya masing-masing. Nah, di sini sebenarnya kita harus juga menggali anak gitu. Maksudnya motivasinya belajar, dia masih punya motivasi nggak sih untuk belajar gitu? Sebenarnya motivasi anak untuk belajar itu untuk apa gitu? Saya masuk SMA 9 misalnya. Loh, terus ketika masuk SMA 9, goalsnya apa nanti ketika sudah lulus? Oh, SMA 9 akreditasinya A. Ini contoh nggih, Bapak dan Ibu. Akreditasinya A nih. Wah, kalau akreditasinya A, nanti saya lebih mudah mendaftar ke perguruan tinggi, misalnya begitu. Nah, kemudian dia termotivasi. Wah, kalau saya nanti mau berkuliah di universitas gitu ya, jadi saya harus benar-benar belajar bersungguh-sungguh di sini gitu. Dan saya juga harus mengembangkan minat dan bakat saya gitu. Jadi dari kepribadian dan motivasi ini muncullah semangat untuk mengembangkan minat dan bakat. Kemudian dari faktor internal yang terakhir adalah kesehatan fisik dan mental. Ini penting karena kalau secara fisik kita, misalnya kita tidak sehat gitu ya, badannya tidak sehat gitu, kira-kira semangat nggak belajarnya Bapak dan Ibu? Enggak ya Pak? Ngantuk aja nggak semangat ya Pak? Iya, sama. Ngantuk juga nggak semangat gitu. Secara fisik kita harus sehat, siap gitu. Kemudian mental itu apa sih? Keterkaitannya tuh apa gitu? Emang berpengaruh ya sama minat dan bakat tuh maksudnya apa gitu? Kalau mentalnya kita itu tidak sehat, artinya kita susah untuk menyesuaikan lingkungan. Kalau kita berbicara mental pada siswa, kebetulan saya mengajar anak TK, saya guru TK, jadi sekarang lagi siswa baru gitu ya. Kita melihat di situ ada kesiapan anak itu seperti tidak ada gitu. Maksudnya anak kecil usia 4 tahun, 5 tahun dimasukkan sekolah, lingkungan baru bukan Bapak Ibu. Ya. Lingkungan baru biasanya di rumah dia sama bapaknya, sama ibunya, minta apa diturutin, jajan gampang gitu ya. Kemudian sekolah harus bawa tas, pakai sepatu, teman-temannya baru, nggak kenal sama sekali gitu. Lah, siap nggak dia untuk bersosial? Itu penting. Siap nggak dia beradaptasi di lingkungan barunya? Lah kalau misalnya anak sekolah di sini cuma gara-gara dipaksa orang tuanya, kira-kira baik nggak untuk mentalnya? Tidak. Itu berpengaruh sekali pada mau sekolah aja aku dipaksa kok. Yang penting lulus. Kata-kata yang penting lulus itu yang bikin anak tidak berkembang. Itu. Jadi penting kita untuk mengetahui nanti di bawah akan ada instrumen yang menjurus pada mental ini Bapak dan Ibu. Kemudian ada faktor eksternal atau lingkungan. Nah, sini sudah jelas ya. Ada keluarga, ada sekolah, ada sosial dan komunitas, ada pengalaman dan pendidikan formal. Jadi ini kan sudah dari keluarga dulu pertama. Lingkungan keluarganya bagaimana sih? Kira-kira kalau orang tuanya di rumah uring-uringan terus gitu, istilahnya apa ya? Sering